Sahabat-sahabat sekalian, khususnya untuk umat Kristen, silahkan kalau kalian ingin membaca Quran Surah Al-A'raf 172 dan 174. Kalian bisa buktikan kebenaran ini sangat jelas agar kalian diingatkan kembali bahwa selama ini kalian telah salah jalan dan salah bertuhan kepada Yesus. Roh-roh yang ada di dalam diri kalian itu sudah menyatakan bertuhan kepada Allah saja. Namun kalian bertuhan kepada makhluk, yakni Yesus. Bukankah itu sebuah kesalahan yang besar dan fatal? Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan semua orang beriman pasti mengimani itu. Benarkah Kristen menyembah berhala? Marilah kita selidiki sesuai kitab suci Kristen atau sesuai kitab Injil. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 10. Ini kata Yesus, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Melalui firman Tuhan ini atau kata-kata Yesus ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus berkata-kata bukan dari kata-katanya sebagai manusia, tetapi adalah kata-kata Allah yang sedang berdiam di dalam tubuhnya, yaitu Allah Bapa, sumber dari segala yang ada. Itulah yang dikatakannya. Jadi yang berkata-kata itu bukan dirinya sebagai manusia duniawi, tetapi adalah Yesus yang adalah roh yang tidak terlihat oleh manusia duniawi atau manusia berdosa. Itulah yang berkata-kata dari dalam tubuh Yesus. Dialah yang bekerja melakukan semua yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi manusia berdosa tidak bisa melihatnya dan tidak mengenalnya. Itulah sebabnya mereka menolak Yesus dan tidak menerima Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Padahal Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia itu bukanlah manusia berdosa, tetapi dia adalah roh dan suara atau firman Allah yang dibentuk dalam perawan Maria dan terlahir sebagai manusia suci untuk menyatakan wajah dan nama Allah, untuk menjadi sang juru selamat dunia, agar bisa menuntun manusia berdosa kembali kepada Tuhan. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, manusia yang sudah berdosa tidak bisa lagi melihat dan mengenal wajah Tuhan. Kemudian kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah." Maksudnya dari bawah di sini adalah dari bumi. "Aku dari atas." Dari atas maksudnya dari surga. "Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Nah, itu kata-kata Yesus kepada orang-orang yang masih berdosa, yang masih menolak Yesus dan yang belum menerima anugerah keselamatan dari Yesus sang juru selamat dunia. Kemudian dalam Yohanes 8 ayat 24, dia dengan sangat tegas, Yesus dengan sangat tegas mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang menolaknya, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi,
Dari mana kita tahu bahwa Yesus mengatakan ini, bahwa Dia Allah? Sesuai kitab Kristen, kitab Injil, dalam penulisan kata-kata dibedakan. Kata-kata aku untuk Tuhan itu adalah huruf besar. Jadi, kalau ada kata aku dalam Alkitab, huruf besar itu menandakan bahwa itu adalah kata ganti untuk Tuhan. Nah, begitu juga dia. Dia D-nya huruf besar, artinya itu kata ganti untuk Tuhan, untuk Allah. Jadi di sini huruf besar aku, D juga huruf besar, artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang nyata bagi dunia dan Tuhan yang tidak dilihat oleh manusia berdosa. Yang tidak dikenal oleh manusia berdosa. Tetapi orang-orang beriman bisa mengenal dan melihatnya dengan mata rohani mereka. Itulah sebabnya sampai sekarang Yesus masih diperdebatkan apakah dia Tuhan atau manusia. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Di sini sangat jelas dikatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Jadi sangat jelas, Tuhan dari semua orang itu adalah Yesus Kristus, bukan nama lain atau yang lain. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 5-6. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapa tadi di sini adalah Allah, sumber dari semua yang ada. Jadi kalau tidak melalui Yesus, tidak ada yang bisa datang kepada Allah yang sumber dari semua yang ada itu. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri. Karena kenapa? Karena kalau tidak melalui Yesus, manusia berdosa tidak bisa mengenal dan melihat Yesus yang dalam tubuh roh. Jadi hanya melalui Yesus yang sudah menjadi manusialah Allah yang tubuh roh itu menjadi nyata bagi dunia. Karena sesuai iman Kristen, pertobatan itu ada. Dikasih Tuhan kesempatan adalah selama kita hidup di dunia ini. Apabila hidup kita sudah berakhir dari dunia ini, itulah akhir pertobatan kita. Jadi tidak bisa lagi kita dalam keadaan berdosa bertemu Tuhan nanti setelah kita mati atau meninggal atau wafat. Untuk itu, bagi saudara-saudaraku semua, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat kembali ke jalan Tuhan, supaya kita bisa mengenal Tuhan dan mengikutinya, berjalan bersama di jalan Tuhan yang lurus menuju surga. Untuk hidup kekal bersama Tuhan di surga. Inilah janji Yesus bagi para pengikutnya. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi, itulah sebabnya pada saat ini banyak kita saksikan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus yang rela dipenjara demi untuk memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan, agar banyak jiwa yang selamat. Karena mereka tahu, mereka beriman kepada kata-kata Yesus. Upah mereka besar di surga. Artinya mereka dipastikan untuk menjadi penghuni surga bersama Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Pasti.
bukan mudah-mudahan. Udah berapa menit, Pak? 10. Oh my God. Sama baik. Di mana ya? Kecil banget ini, harus pakai kacamata ini. Diam. Dan dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi ini adalah suatu bukti bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia itu adalah Allah itu sendiri. Karena dengan dia menghembusi murid-muridnya, dia berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan, Roh Allah. Jadi sangat jelas di sini bahwa dalam keadaannya sebagai manusia pun Yesus tetap Tuhan, Yesus tetap Allah, karena memang benar-benar dia adalah roh dan suara Allah itu sendiri yang dibentuk dalam perawan Maria dan terlahir sebagai manusia suci yang tak berdosa. Karena Allah tidak berdosa dan dia adalah kudus. Kemudian kita baca dalam Yohanes 17, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu
sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ini ada, Yesus itu sudah memiliki kemuliaan di hadirat Allah, Yesus yang roh. Ayat yang ke-6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi, bagaimana Yesus menyatakan nama Allah ke dunia? Karena dengan Yesus datang ke dunia, membawa nama Yesus Allah yang roh itu, nama Yesus Allah yang roh, yang tadinya tidak nyata bagi dunia, telah menjadi nyata. Itulah maksudnya Yesus, bahwa dia menyatakan nama Tuhan, nama Allah yang roh kepada dunia. Oleh karena Yesus, nama Yesus yang roh menjadi nyata kepada dunia yang berdosa. Kepada orang-orang yang sudah diberikan Allah yang roh kepada Yesus. Karena semua yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan yang roh, yang tidak kelihatan itu, ditarik oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya kepada Yesus, supaya bersatu, untuk disatukan, dikumpulkan, menjadi ahli waris kerajaan surga. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 3, ini yang sering orang salah mengartikannya, memaknainya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi maksudnya adalah bahwa hidup kekal itu apabila kita mengenal Allah yang benar, Allah yang satu-satunya, tidak ada bandingnya, dan juga mengenal Yesus Kristus yang diutus. Karena kenapa? Karena kalau kita mengenal Allah yang benar, kita juga pasti mengenal Yesus yang diutus sebagai juru selamat dunia. Dan sebaliknya, kalau kita mengenal Yesus Kristus sang juru selamat dunia, pasti juga kita mengenal Yesus yang adalah Allah yang tubuh roh, yang disebut Bapa dalam arti kiasan, yang artinya sumber dari semua yang ada. Akan tetapi banyak orang mengartikan ayat ini bahwa Yesus adalah hanya utusan, padahal bukan seperti itu. Tetapi mengenal Yesus sebagai utusan pasti mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Allah satu-satunya yang benar pasti mengenal Yesus Kristus sebagai utusan untuk menjadi sang juru selamat dunia, satu-satunya juru selamat dunia. Hanya melalui Yesuslah kita menjadi selamat, karena tidak ada juru selamat lain selain daripada Dia diutus Allah ke dunia ini. Jadi, sesuai kitab suci Kristen, Yesus itu benar-benar satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi, jika sahabat-sahabat non-Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu adalah urusan Anda. Tetapi orang Kristen tetap mengimani kitab sucinya, yaitu kitab suci Alkitab, yang di sana sudah terkandung kitab suci Injil. PL dan PB sudah lengkap untuk menjelaskan siapa Yesus. Jadi baca, renungkan, dan imanilah supaya Anda tidak salah paham dan tidak mengatakan bahwa orang Kristen menyembah Tuhan berhala, karena itu adalah fitnah.
tidak benar, melainkan karena Anda tidak memahami kitab Kristen atau kitab Injil. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.